Salam berdaya, berbincang-bincang dalam karya. Kita pada edisi ini bersama-sama dengan Ibu Siska akan berbincang-bincang tentang ekoprint. Iya, ekoprint. Nanti Bu Siska akan menceritakan bagaimana beliau ini mulai masuk ke dalam urusan-urusan ekoprint, kemudian juga akan menyampaikan teknis pembuatannya. Iya. Nah, silahkan Bu Siska perkenalkan diri lebih dulu, kemudian juga mungkin bisa memperkenalkan Kirana sebagai komunitas atau usaha dari Bu Siska. Oh iya. Silahkan Bu Siska. Selamat pagi, saya Siska. Kebetulan saya di sini penggiat ekoprint di desa kami. Untuk komunitas kami namanya Kirana Ekoprint. Kirana Ekoprint Borobudur. Karena memang kita terletak di Borobudur. Persisnya alamatnya mana? Di Desa Ngadiharjo. Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur. Nih ya, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur. Ya. Awal mula saya menekuni ekoprint itu awalnya cuma dari sosial media, Pak. Sosial media. Saya cuma kalau malam kena sering insomnia judulnya. Insomnia, sering scroll sosial media. Terus lihat ada ekoprint waktu itu. Itu dari luar negeri sih saya lihat kok bagus. Saya iseng membuat awal itu, iseng aja bikin. Tapi belum jadi, Pak. Belum jadi. Nah, itu saya sudah menyerah, nggak jadi ya sudah saya letakkan sudah. Itu saya sudah dengan kesibukan lain, pekerjaan lain. Tapi masih senang melihat itu, masih senang. Kepikiran terus begitu ya? Apa ya? Kok penasaran? Penasaran gitu. Ya. Memang basic kami dari biologi. Iya. Saya orang biologi, saya senang dengan tanaman, senang jalan-jalan. Saya coba lagi. Saya coba, saya bikin jadi. Tapi itu saya sudah tidak ada kepikiran mau produksi atau enggak, cuman bikin jadi sudah saya pakai sendiri. Otodidak berarti ya? Iya, sudah jadi awal otodidak dan itu belajarnya belum tidak sedetail yang ketika kami ternyata sekarang, banyak ilmunya gitu kan. Lantas tahun ini 2021 saya itu pas ada pelatihan juga, tapi bukan pelatihan ekoprint ya, saya ada seminar. Saya nginap, saya ditelepon dari Balkondes. Kebetulan di tiap desa di Borobudur kan ada Balkondes ya, Pak ya. Balkondes Ngadiharjo. Balkondes Ngadiharjo ditelepon mau ada kunjungan dari PLN. Direksi PLN karena waktu itu. Yang backup Ngadiharjo itu kan dari PLN ya. Betul. Mau ada kunjungan dan minta selain batik untuk mengisi workshopnya. Saya bingung, loh kok saya kan bilang gitu. Coba dipikir Mbak gitu kan. Kalau ekoprint mau tidak? Saya gitu. Mau. Saya mikir juga, wah saya nggak punya produk gitu. Saya nggak punya produk. Tapi udah pernah mencoba dan jadi gitu. Ya. Saya nggak punya produk. Terus saya punya satu teman di sini juga. Saya sharing sama beliau. Mbak, aku itu diminta untuk ngisi workshop. Isinya yang beda jangan batik. Batik itu sudah banyak ya. Apa ya? Tapi kok saya kepikiran ekoprint. Beliau menyarankan, ya sudah ekoprint saja Mbak, kita angkat ekoprint kita gitu. Kebetulan dia juga sudah punya produk kan, Mbak kalau produknya saya pinjam boleh nggak? Saya gitu, bawa aja. Akhirnya saya bawa produk beliau, saya usung-usung, saya bawa ke workshopnya di Balkondes Ngadiharjo itu. Selanjutnya saya kepikiran, kenapa saya nggak bikin sendiri sih gitu loh. Akhirnya setelah acara selesai, saya disupport sama manajernya Magelang, nama beliau Asmani pun Buyun. Ayo Mbak bikin gitu. Sudah saya bikin. Mulai dari situ saya mulai bikin, tapi belum berpikir untuk komersil untuk ekonomi. Masih lebih pada hobi gitu ya. Kalau diajak ya ayo ikut bikin gitu. Saya bikin. Terus pertama kali saya terhubung dengan CBT Borobudur itu yang mengelola Balkondes Borobudur. Ya. Saya dijawil, Mbak, kami mau ada tamu Mbak Andin. Yang punya itu Mbak Andin. Bisa nggak bikin gitu. Terus saya gitu bikinnya itu nanti jenengan praktek gitu. Aduh saya gitu, ya saya berani. Apa kalau dicoba harus berani ya Pak ya. Saya berani. Itu tamu pertama saya Mbak Andin itu, dan saya belum benar-benar masih tabrak sana tabrak sini. Itu akhirnya saya
saya bawa produk saya ke CPT, di sana saya praktek dengan Mbak Andin dan keluarga. Semenjak itu saya kepikiran, kenapa saya nggak ikut komunitas? Nah, terus saya cari ada nggak sih komunitas untuk ekoprinter. Ternyata ada, namanya AEP. Akhirnya saya bergabung AEP, disupport teman-teman. Ketika ada show, ada workshop pasti diikutkan. Itu komunitas ada di Borobudur atau Magelang atau Indonesia? Indonesia, Jawa Indonesia, Tengah. Karena ya? saya bergabungnya masih Jawa Tengah, Oh, tapi ya? itu Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Indonesia Gitu. ya. Nanti insya Allah Tetapi komunitas di Jawa Tengah. di Jawa Tengah, yang di Jawa Oke. Tengah nanti tanggal 29 kita ada Eko bareng dan pengibaran internasional Ekoprinter Flag Oke. se-internasional di Borobudur seperti itu. Gitu, Luar biasa ceritanya. sekali. Ini proses Prosesnya lama Mbak sekali. Siska untuk bisa masuk ke komunitas Iya. ya, Ekoprint ya. Betul, sampai Nah, bisa- kalau sekarang boleh nggak kami belajar Boleh, atau bukan hanya kami, sebenarnya kan banyak orang yang ingin tahu tentang Ekoprint. Iya. Bagaimana secara praktis Iya. yang paling sederhana aja, Bu. Iya, iya. Untuk di urut-urutannya bagaimana gitu. pekerjaannya Teknisnya, seperti ini ya, iya, teknis teknisnya, sederhana saja ya. lalu bahan-bahannya Iya, gitu, iya. supaya mungkin bisa menjadi tempat untuk pembelajaran bagi orang yang lain. Oh Gimana? iya. Ini Allah. karena saya belajarnya juga tidak punya guru, saya belajarnya ngambil sana ngambil sini semua Ya. saya jadikan guru. Ya. Jadi ini dari ekstraksi banyak ilmu ya. Ya. Kalau ekoprint itu kan bukan batik. Jadi ekoprint itu adalah teknik mencetak bahan alam ke dalam media alam juga. Jadi media alam itu bisa kain yang berserat alam, bisa keramik, bisa kertasnya juga biasanya yang berserat alam. Banyak sebenarnya yang bisa kita cetak. Nah, kita biasanya yang kita pakai itu kain, dan kainnya itu ada katun primisima yang orang sini bilang mori Mori, yang ya. buat kafan itu, yang bisa buat batik biasanya juga primisima, terus rayon, sutra itu bisa, sama yang serat kayu itu apa namanya? Linen. Oh, nah, iya. ya itu kain linen itu. Nanti kain ini akan kita proses. Jadi prosesnya memang agak lama proses untuk ekoprint itu. Jadi ekoprint itu ada dua teknis, Pak. Ada dua teknis ya? Yang Apa steam, saja? iya, steam, kukus, sama Steam, ya. ponding. Ponding itu yang dipukul. Nah, sama sebenarnya semuanya butuh mordan. Dari scoring itu kain itu akan kita cuci dulu. Scoring menghilangkan zat-zat kimia yang bawaan dari pabrik. Kita bersihkan dulu. Baru kain akan kita mordan. Kita mordan itu proses untuk membuka serat kain ini agar dia siap menerima pewarnaan tadi. dan pencetakan dari daun. Ya. Nah, Mordan ya itu mordan namanya. namanya. Jadi bahan mordan itu kalau yang paling mudah kita dapatkan itu tawas. Tawas. Kristal tawas seperti Ya. ini. Lantas soda abu. Soda abu Kalau ya. belum mendapatkan soda abu bisa pakai soda kue. Soda kue penggantinya. Ya, atau terus ditambah cuka cuka. atau aluminium asetat. Iya. Iya. Nah, itu nanti akan di perbandingannya 4 liter air, 10 sendok tawas, 4 sendok soda abu, 4 sendok cuka. Itu akan kita rebus dengan kain ini. Nah, kalau sudah direbus sampai mendidih dengan kain ini, Kainnya ya kan, dimasukkan dimasukkan sekali gitu. direbus sampai mendidih, nanti kita matikan, didinginkan semalam atau Semalam. 24 jam. 24 jam Itu, ya. Sesudah itu kita jemur. Tapi waktu selesai didinginkan, Ya. itu diangkat ya? Enggak ya? Tetap direndam Biar dengan- direndam di situ direndam ya? dalam air Oke. mordannya itu. Ya. Nah, sesudah direndam nanti kita sudah 24 jam ya, kita peras, kita keringkan. Nah, kalau mau dipakai akan kita mordan yang kedua dengan mordan cairan kedua. yang sama. Cairan yang sama. Cairan yang sama tadi. Yang tadi dipakai. Iya. Ya. Yang Bisa sudah dingin yang ya. tadi dipakai bisa membuat baru lagi bisa. Intinya sama mordannya. Untuk membasahi kain ini, lalu kain ini dibuat lembab, diperas sampai iya, iya. lembab, baru ditata daun-daunnya bisa macam-macam, bisa daun jati. Ada ini saya ada eukaliptus, kayu putih. Kayu putih. Ada daun mindi, semua daun pada dasarnya bisa. Bisa, Iya, oke. gitu. Lalu sesudah itu kita data, kita gulung, kita ya. tutup, kita gulung, kita tutup dengan plastik seperti ini. Ya. Lalu kita steam, kita kukus. Langsung dikukus ya. Iya. Tapi diikat ya, Diikat, ditali betul, gitu betul, Pak. ya. Nanti kan digulungnya pakai Betul, pralon ya, biar rapi. Biar rapi. Lalu Terus diikat. diikat, Oke. lalu kita kukus seperti Kukus. itu proses Setelah kukus
2 jam. 2 jam mengukus. Nanti biasanya kita dinginkan, Ya. tapi kalau mau langsung dibuka bisa. Cuman biar aman saja kita dinginkan, baru kita buka. Dibuka, itu udah jadi? Sudah jadi. Langsung dicuci atau enggak itu? Itu biasanya kita peram, Pak. Diperam kita ya? simpan dulu. Kalau mau dicuci nanti sudah disimpan, kita bisa nyuci, bisa dicuci dengan Setelah kapur berapa sirih. waktu ya? Semalam bisa. Oh, Pak. semalam ya. Bisa dicuci dengan Oke, kapur sirih, oke. bisa dicuci dengan tawas lagi, Tawas, ya. atau dicuci dengan multo saja bisa. Dan Oke. pewangi. Ya. Kalau supaya itu tidak hilang warnanya, tadi dipakai apa? Tadi biasanya? untuk mengunci sama Untuk tidak harus mengunci tunjung. tadi. Bisa dengan kapur sirih tadi. Kapur sirih tadi ya. Oh, jadi fungsinya kapur sirih Untuk mengunci sebenarnya untuk mengunci warna ya. Betul. Dan kapur sirih itu bisa digantikan dengan tunjung ya. Tunjung itu Oke, ekstraksi tunjung. kawat atau Oke. Tunjung itu apa? Ekstraksi Dari karat ya. Iya, tapi tidak semua orang suka tunjung, Pak, karena Oke. baunya memang Nyengat. pekat dan biasanya di tangan meninggalkan Warna. hitam berhari-hari gitu. Jadi biasanya Berarti akan lebih aman dengan kapur sirih atau ya. aman lagi tawas. Tawas. itu lebih ke warna netral nanti ketika dicelup Celup. untuk Oke. penguncian. Kalau pakai kapur sirih nanti warnanya agak kekuningan seperti ini. Oh, Ya. ya itu kapur sirih Oke. ya. Oke. Luar biasa sekali ini Terima kasih. Mbak Siska. Kami sudah boleh belajar dan semoga ini bisa juga menjadi pembelajaran bagi yang lain. Iya. Tentu kami berharap ini bisa semakin bermakna bagi Mbak Siska Amin, juga, ya. tapi menginspirasi teman-teman yang lain yang ingin mencoba tentang EcoPrint. Ya nanti Dan bisa belajar. main ke Kirana. Nah, kalau ke Kirana nanti bisa datang ke Ngadiharjo, Borobudur. Betul, sekalian jalan-jalan ke Ya, Borobudur nanti. atau bisa juga menghubungi PPM Unika Atmajaya Jakarta, lalu nanti kita bisa koordinasikan. Iya, Gitu ya. bisa langsung ke Pak Tarno ya, Ya, Pak ya. siap, ya. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama, Pak Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.